Hai Sobat CPNS, kalian udah tahu belum kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara? Kalau belum, ikutin yuk! Oke nih, jadi di era globalisasi yang semakin berkembang cepat ini, banyak kan informasi-informasi dari luar tuh yang masuk tanpa adanya seleksi terlebih dahulu. Apalagi budaya-budaya barat itu kan membuat milenial-milenial kita itu terpengaruh dan malu mengakui budaya kita gitu. Jadi menurut Larry sendiri, Larry bangga nggak sih dengan budaya kita? Bangga nggak sih jadi warga negara Indonesia gitu? Tentunya bangga, Vin. Karena kan gimana ya, kalau kita lihat ke sejarah, itu kan memang para founding fathers kita atau bapak pendiri bangsa kita itu berusaha untuk menyatukan Indonesia gitu. Betul. Ingat gak sih kalau dulu itu sila pertama itu kan di Piagam Jakarta itu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah itu para founding fathers sepakat untuk merubah ketuhanan yang Maha Esa. Nah dari situ kelihatan bahwa semangat para pejuang itu, para pahlawan itu untuk menghilangkan perbedaan itu besar gitu. Nah untuk masalah tantangan tadi yang seleksi sebenarnya kemajuan teknologi ini kan sebenarnya jadi pisau mata dua ya. Satu sisi menguntungkan kita bisa ngelihat budaya luar dan memperkenalkan budaya kita ke bangsa asing gitu. Satu sisi juga ini kayak nggak ada filternya gitu. Nah jadi kita sebagai orang muda, sebagai Gen Z itu harus bisa juga memilah mana yang baik dan mana yang buruk buat negara kita gitu. Oke, baik. Jadi Larry bangga kan jadi warga negara Indonesia. Nah, Larry sendiri apa sih wujud bangganya Larry itu seperti apa gitu? Kalau wujud bangganya itu sebenarnya dari SD udah ditempa sih kan. Waduh, dari SD nih iya, dari SD. Kan dari kecil kita udah diajarin tuh Pancasila. Bahkan sampai sekarang di kerja kalau di instansi kami bertiga, aku Vina sama Dinda itu tiap jam 10 kayaknya diputar ya sila-sila Pancasila. Betul. Nah, itu juga menunjukkan bahwasannya kita menjunjung tinggi Pancasila. Kan kita ingat bahwa apa sih yang kita bela dalam hal bela negara itu kan yang pertama itu Pancasila, yang kedua itu UUD 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI. Nah menurutku kalau misalkan aku itu dari awal udah mengamalkan nilai Pancasila itu kayaknya udah mengamalkan nilai bela negara juga. Baik. Nah, Larry sendiri kan udah kasih perspektif nih tentang dia tuh bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sekarang aku mau nanya nih ke Lamhot, gimana ya menurut kamu tentang mental inlander? Berat ya. Sebenarnya mental inlander ini adalah mental atau perspektif seseorang di mana kurang mengapresiasi segala potensi di negaranya. Artinya dia lebih mendukung segala potensi dari negara lain, baik dari segi sistem pemerintahan, kesehatan, edukasi, dan bahkan fashion yang tengah trending pada saat ini. Jadi ini merupakan refleksi dari tidak bangga berbangsa dan bernegara dong. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat nilai implementasi dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, ada namanya esensi nilai. Dan juga ada kristalisasi nilai. Ya, kita harus bangga dong terkait potensi negara kita. Apa yang menjadi kelebihan negara kita? Karena sejatinya, segala sesuatu itu gak ada yang sempurna. Negara itu pasti memiliki kelemahan dari segi birokrasi mungkin, dari sistem edukasi juga mungkin. Dan kita nih sebagai masyarakat harus mendukung bagaimana kita mengisi kekosongan dari kelemahan tadi, kayak gitu loh. Terus kita nih sebagai akademis, kita kan akademis nih. Iya. Kita tentunya memiliki ide segar, inovatif, dan tentunya kita bisa implementasikan sebagai role model di lingkungan kita sehari-hari. Dengan hal tersebut, kita dapat menginspirasi banyak orang bahwasanya kita harus bangga terhadap potensi negara kita. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Karena warga negara lain belum tentu merasakan kesempatan apa yang sudah pemerintah berikan kepada kita. Dari segi pendidikan, dari segi edukasi, dari segi sistem kesehatan.
dan lain segala macam. Kita lihat nih transformasi terkait infrastruktur yang ada di Indonesia sendiri sudah berkembang begitu pesat. Jadi kalau kita memiliki mental inlander kayaknya nggak cocok ya. Karena kalau kita berbicara tentang pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia ini sudah berkembang begitu pesat. Jadi apalagi nih yang mau kita compare, yang mau kita bandingkan dengan potensi negara lain. Negara kita sudah menyediakan banyak sumber daya alam. Tinggal kitanya sebagai sumber daya manusia, bagaimana kita meningkatkan kualifikasi dan kapabilitas kita. Bagaimana kita menyerap segala program yang pemerintah buat. Jadi teman-teman di luar sana terkait fashion, mode maupun sistem yang ada di negara lain, so please jangan dibandingkan dengan negara Indonesia sendiri. Karena setiap negara itu ada boundaries, batas-batas. Artinya memiliki keunggulan masing-masing. Kalau kita berbicara tentang analisis SWOT, strength, weaknesses, opportunity dan threat. Otomatis negara pasti menghadapi hal tersebut. Gak ada negara yang sempurna. Bahkan kalau kita berbicara negara adikuasa, mereka juga memiliki sistem birokrasi yang mungkin ada jomplangnya, kayak gitu. Ada mungkin titik atau poin yang mengalami perlemahan, kayak gitu. So, jadi untuk orang di luar sana, teruntuk nih teman-teman kita juga kan, kita harus bangga intinya. Kita harus bangga atas segala potensi yang sudah negara kita berikan kepada kita. Dari aspek nilai Nusantara, wawasan kebangsaan, bela negara. Karena kalau kita berbicara nih tentang hak, mana hakku sebagai warga negara gitu kan. Sedangkan kewajiban kita belum tentu kita lakukan 100%. Jadi teman-teman harus bangga atas segala situasi apapun. Gak usah dibanding-bandingkan. Mari kita apresiasi segala potensi yang ada dalam negara kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya. Sekian dari saya. Keren banget ya jawabannya. Boleh kita kasih tepuk tangan? Belum selesai nih, tapi aku mau tanya lagi. Jadi menurut kamu tantangan yang dihadapi masyarakat seperti apa tuh? Cara mengatasinya gitu. Berbicara tentang tantangan, di balik tantangan itu pasti ada peluang. Nah, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat untuk menumpas, untuk mengurangi, atau bahkan untuk memberantas mental inlander itu sendiri adalah dari dirinya. Kita harus bangga menggunakan segala produk lokal, produk Indonesia. Contohnya nih batik. Kita berbatik nih. Karena kita bangga menjadi warga negara Indonesia, kayak gitu teman-teman. Dan juga kita harus mematahkan stigmatisasi, stereotip dari masyarakat bahwa so asik. Itu loh. Kerap kali kita memberikan inovasi, kerap kali kita menjadi inspirasi bagi orang lain, atau istilahnya pionir lah. Kita dibilang so asik, so iya gitu loh, paham kan? Itu sering banget saya alami di lingkungan saya sehari-hari. Saya membersihkan sampah, saya turut mendekor tempat tinggal saya. Orang-orang di sekeliling saya kerap kali, apa sih so iya gitu loh, paham kan? Nah, dari hal tersebut itu justru bibit-bibit timbulnya mental inlander. Karena dari situ aja dia sudah memiliki perspektif membanding-bandingkan, tidak mengapresiasi apa yang menjadi nilai bela negara. Karena sebenarnya nilai bela negara itu bukan hanya sekedar kita angkat senjata, perang sana sini, bukan. Nilai bela negara itu adalah bagaimana kita secara sadar, secara ikhlas, dan juga secara tegas untuk melindungi sistem keamanan yang ada di negara kita. Intinya Ipolek Sosbud Hankamnas. Nah, kalau kita menjaga lingkungan, kita pasti mengurangi ada namanya global warming, perubahan iklim, climate change, dan ini juga teman-teman diangkat dalam satu isu G20 tentang sustainability energy transition. Nah, kalau kita sudah cinta nih dengan negara kita, bangga dengan potensi negara kita, pasti kita menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, organik dan anorganik. Tidak menggunakan plastik berlebih, tidak menggunakan styrofoam, dan tidak menggunakan produk yang mengandung klorofluorokarbon. Itu sudah bentuk bela negara untuk melindungi bumi pertiwi kita. Jadi contoh aksinya ya dimulai dari diri kita sendiri. Kita punya berbagai platform sosial media. Perkembangan zaman sudah memberikan tawaran bagi kita bagaimana kita mengembangkan sivilisasi tersebut. Kita bisa memposting ke Instastory kita. Iya dong. Apalagi kalau nih kita Hari Batik nasional, kita bisa posting kegiatan kita, cintai produk Indonesia, atau hashtag beli produk lokal saja, kayak gitu. Dengan hal tersebut
kita bisa memberantas nih mental inlander. Karena sejatinya yang seperti saya bilang tadi, setiap negara pasti ada istilahnya mengalami perlemahan birokrasi, perlemahan suatu sistem atau standar kehidupan di negara mereka. Jadi ya itu, kembali lagi ke kita harus bangga bernegara dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seperti itu teman-teman. Nah, dari obrolan kita tadi, kita bisa nyimpulin kan, jadi kita tuh nggak usah malu ya mamerin budaya-budaya kita. Budaya kita tuh beragam sekali, dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa milih budaya mana yang mau kita tampilin. Kemudian kita harus bangga juga dengan produk-produk kita. Produk-produk kita juga kalah bagus dari produk-produk luar. Malah justru lebih bagus. Benar, sudah banyak juga produk-produk kita yang diekspor ke luar negeri. Kemudian terkait mental inlander tadi, kita nggak zaman ya, milenial kita malu dengan budaya kita, membanding-bandingkan budaya kita dengan budaya luar. Jadi kita harus bangga berbangsa dan bernegara dengan mendukung program-program pemerintah serta menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, sekian dulu ya podcast dari kita. Stay tune untuk video selanjutnya. Bye.